Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, iman yang kubur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesudahan-kesudahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita sebelum kita mulai pengajian dan tawasul kepada para awliya, para solehin dan guru-guru kita dan orang tua kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Pada hadisnya waliku yang bernama solehin ada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratis sadatina masyayikh sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in. Thumma ila hadratis sadatina wa imatina bi hadithata wa maliki wa syari'i wa ahmadi bin Hanbal wa sa'iril ulama'il mustahidin wa tabi'ina liman zani bihi fid wa dunya wal akhirah. Thumma ila hadratis sultanil awliya wa sunnati wa din sayyidina maulana Syekh Abdul Qadir Jailani wa tasassalim. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal 'ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin al mukhlisin wa sanati suhyatil muhaqqiqin wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma ila hadrati jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was salihina was salihat bi masyariqil ardi wa magharibiha bi baril wa bahriha khususan ila wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khawatina wa ahlina wa ahli baitina wa ustadina wa asatidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa man istama'na haula bismillahir syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya kita sebutkan masing-masing almarhum masjid, khususnya imam kami khususnya kita Rusli bin
Mudah-mudahan khusus kali Haji Zainuddin dengan khusus kali Haji Zainuddin dengan khusus kali Jibani bin Sukri wa khusus kali Bapak Amin bin wa khusus kali Bapak Iman Soleman dengan khusus kali Bapak Ibrahim dengan khusus kali Bapak Nur Kasam dengan khusus kali وأصولهم وقولهم أن الله يغني درجاتهم بالجنة ويزيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دينه والدنيا والآخرة شيء لدينهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sedang sakit di antaranya saudara kita Bapak Haji Nurman bin Haji Badri, mudah-mudahan disembuhkan segala macam penyakitnya, dan semua yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Juga kemarin Bapak almarhum Haji Iwan Syekhul Iban di Bapak Haji Zainuddin, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Bi barakati wa bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, nanti hari Ahad mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita harus mengetahui tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal wajh والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Allah a'lam bimuradi. Wal fajri, demi fajar, demi waktu subuh. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama subuh, karena ini mulai kehidupan, yaitu setelah subuh. Semua orang bangun, binatang pun bangun, sehingga Allah memerintahkan supaya kita melaksanakan ibadah salat subuh. Walayalin 'ashr, dan juga Allah bersumpah dengan malam yang ke-10, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal wajh, dan juga bersumpah dengan bilangan genap dan bilangan ganjil, yaitu
tafsirnya banyak, nanti saya terangkan. Wal-laili idza yasr, dan bersumpah dengan malam apabila telah lewat. Itu yang berkaitan dengan malam qadar, atau yang dikatakan juga malam Isra Mi'raj. Banyak tafsirnya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah dalam yang demikian itu ada sumpah yang telah terlewat? Ya Bapak, ini merupakan Allah bersumpah dengan makhluknya, supaya kita benar-benar mengingat bahwa Allah merupakan sumber dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah yang memberikan kehidupan dan juga yang mematikan semua makhluknya. Tidak ada luput daripada pantauan Allah. Wa 'anil Hasan Ibni Ali annahu qala idza dakhaltal masjida fasallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau masuki masjid, maka bersalamlah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tattakhidhu baiti 'aidan wa la tattakhidhu buyutakum qubura wa sallu ala haitsu kunta fa inna salatakum tablighuni. Janganlah kau jadikan rumahku tempat hari raya. Dulu tempat Rasul, tempat kumpul para sahabat. Ya, jadi supaya jangan sampai rumah Rasul dijadikan hari raya. Biasakan para sahabat suka kumpul di rumah Rasulullah. Jadi Rasul melarang, ya, takutnya nanti ya orang semuanya kumpul di Rasulullah, Rasul tidak bisa istirahat dan sebagainya. Kan hari raya kan ramai, semua pada kumpul. Wala tattakhidhu buyutakum qubura, dan janganlah kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Tidak ada aktivitas ibadah, tidak ada sholat sunnah, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada zikir. Makanya Rasulullah bersabda, nawwiru manazilakum atau buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangilah tempat tinggal kalian atau rumah kalian dengan sholat sunnah dan baca Al-Quran. Rumah yang dipakai ibadah, insya Allah setan akan menyingkir. Sebaliknya, malaikat mulhim, malaikat yang berikan ilham, dan juga malaikat rahmat akan datang ke rumah kita. Jadi orang-orang yang sering ibadah di dalam rumah, di antaranya sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, wiridan, baca salawat, rumah tersebut berkah insya Allah. Karena rumah tersebut tidak seperti kuburan, kosong daripada rehab, daripada aktivitas. Rumah-rumah yang dipakai ibadah memancarkan sinyal sampai ke alam malaikut. Rumah-rumah yang pakai baca Al-Quran akan memancarkan sinar seperti sinyal, akan sampai ke alam malakut, sehingga malaikat-malaikat mengetahui rumah-rumah yang dipakai ibadah. Malaikat-malaikat mencari setiap malam rumah-rumah yang pakai ibadah. Rumah kita di mana coba? Apakah rumah kita termasuk rumah yang dicari oleh para malaikat atau tidak? Atau setan yang masuk tersebut rumahnya gelap gulita dari ibadah, sehingga setan masuk ke dalam rumahnya, sehingga rumahnya hancur, rumah tangganya berantakan, kadang-kadang ribut, kadang-kadang ribut, piring parepus ya misalnya, anak-anaknya kadang benar, kecil kabeh,
Naudzubillah min dzalik. Itulah rumah yang tidak ada aktivitas ibadah dalamnya, sehingga rumah tersebut seperti kuburan, ya, tidak ada keberkahannya. Gedung-gedung ribut. Insya Allah rumah yang beribadah adab ayam, ya, tenang, tentram, berkah, ya, semua anak-anaknya balagur, semua nurut ke kolot. Itulah tanda-tanda keberkahan di dalam isi rumahnya. Ayah sekalawat ke orang tua, ayah uang nikah kolot malah kolotnya dicabuk anak, katanya gitu. Malah takut seorang bapak pada anaknya, galakan anak daripada bapak. Kenapa? Kesalahan ini. Seharusnya orang tua yang punya karisma sehingga anak walaupun sampai ada rumah anak takut pada orang tua. Itulah rumahnya dipakai ibadah, baca Al-Quran, zikir, dan dipakai untuk maslahat isi rumahnya. Insya Allah akan berkah. Wa sallu alayya haitsu kuntum, dan bacalah salawat kepadaku di mana saja kau berada. Di mana saja kau berada, kau baca salawat. Di kendaraan baca salawat, sedang berjalan baca salawat, di tempat kerja baca salawat, di masjid baca salawat, di rumah baca salawat, lagi santai baca salawat. Walaupun hanya satu kali, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, nyambung ke Rasulullah, ya. Jadi jangan sampai kita putus dari salawat. Allah dan malaikatnya tidak berhenti bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat tidak tahu kita. Ya. Menurut riwayat Allah tidak berhentinya bersalawat kepada. Artinya Allah berikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun yang baca salawat ada efeknya. Efeknya kita mahabbah pada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita salawat, kita pun akan melaksanakan kewajiban baca salawat, sehingga kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita baca salawat, Allah dan Rasulnya kebawa oleh kita. Ada orang mengatakan, buat apa kita menyanjung Rasul? Kultus itu kata siapa? Allah sendiri menyanjung. Salah. Kultus ini mentuhankan. Tidak mungkin orang Islam mentuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebodoh-bodohnya orang Islam ketika disebut siapakah Muhammad itu, tidak akan berani mengatakan Tuhan. Berarti walaupun sebodoh-bodohnya, iktikadnya, tauhidnya kuat. Muhammad adalah utusan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tidak akan mengatakan Tuhan atau anak Tuhan, ya. Wa inna sholatakum tablighuni, maka sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kau berada, di Indonesia, di Jepang, di Cina, di Jerman, di kutub utara, di tempat gua, di gunung, di lautan. Apabila seorang hamba baca salawat sampai kepada Rasulullah, ada malaikat khusus yang menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini Rasulullah sebagai awal penciptaan makhluk, sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain, Allah menciptakan yang pertama kali adalah nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan yang lainnya, Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad berupa nur. Semua malaikat-malaikat mengetahui tentang nur Muhammad, sehingga mereka bertasbih menyebut nama Allah sampai jutaan tahun, ingin melihat sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingin bertemu dengan sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai semua makhluk merindukan datangnya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wabil hadis Awas radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu wassalam aktsaru alayya minas salati yaumal jum'ati. Perbanyak oleh kalian semua membaca salawat kepada hari Jumat. Jumat terutama. Jumat itu yang paling utama baca salawat. Malamnya
dan pagi harinya. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawatmu kepadaku, salawat kalian akan disampaikan, disodorkan kepadaku, akan diterima kepadaku. Apapun salawat kita, baik dengan dinyanyikan ataupun dengan menangis, dengan ceria, semua salawat akan diterima. Pakai hadroh, ya, pakai sesuatu yang bisa membawa kenikmatan, sama semuanya akan diterima. Sehingga para ulama membuat syair, ya, membuat seperti lantunan nyanyian, ya, nazom, sehingga ada yang pakai hadroh, ada yang pakai dukung, ada yang pakai alat gambus. Yang tidak boleh itu seruling, gitar, tidak, itu tidak boleh. Ya, dalam Islam diharamkan gitar dengan seruling. Tapi kalau di luar itu boleh, ya. Kalau gambus ada ikhtilaf. Ini Rasulullah pernah ketika sahabat nazar, seandainya Rasul selamat di medan perang, aku akan menabuh duku di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah kembali dengan selamat, maka orang tersebut menunaikan nazarnya, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin aku nazar, seandainya aku selamat, aku akan menabuh duku di hadapan. Maka Rasul mengizinkan. Sehingga sahabat langsung dengan duku. Rasul tidak melarang, tidak memerintahkan, ya. Jadi Rasul mendiamkan, berarti itu namanya hadis dan istiqrar, ya. Rasulullah membolehkan, mendiamkan. Sahabat tidak mengharapkan, tidak bilang bid'ah dan sebagainya, ya. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa salawat dengan hadroh diperbolehkan, baik di masjid ataupun di luar masjid. Ini dari Habib Umar Al-Hamid, beliau mengatakan boleh, kecuali pakai gitar nggak boleh. Kalau pakai hadroh boleh. Qala ba'dul ulama yang berkaitan dengan puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, ini keutamaannya luar biasa, ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man shoma hadhil ayami akramahullahu bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, yakni tanggal 1 dengan tanggal 9, maka Allah akan berikan kemuliaan dengan 10 perkara. Orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Dzulhijjah, baik tanggal 1-nya atau pada hari Tarwiyah atau hari Arafah, ya, 1 hari, ini pahalanya akan diberikan 10, ya. Akan Allah muliakan dengan 10 perkara. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi. Al-barakatu fi umrihi. Jadi orang yang berpuasa pada hari-hari tanggal 1 dan tanggal 9, ya, maka Allah akan berikan kemuliaan dengan 10 perkara. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi. Allah akan memberkahkan umurnya berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi syarat dengan ibadah. Makin panjang umur, makin banyak ibadahnya. Makin panjang umur, makin banyak taubatnya. Makin panjang umur, makin banyak baca Al-Qur'annya. Makin panjang umur, makin banyak sedekahnya. Makin panjang umur, makin banyak silaturahminya. Itulah berkahnya umur. Ada juga orang yang bikin kolot, bikin tujuh ayat, gitu kan. Masih kena minum, masih kena main judi, ada gitu. Alhamdulillah. Kalau kurang alhamdulillah, mah lumayan, gitu kan. Walaupun tidak bisa ngaji, tapi tetap istiqomah beribadah di masjid
setiap waktu aya wae alhamdulillah. Yang keduanya waziyadatu fi malihi, yang keduanya akan ditambah hartanya. Orang yang berpuasa satu hari di bulan Dzulhijjah, waziyadatu fi malihi, akan ditambah hartanya. Yang ketiga, wa hifdzu fi iyalihi, Allah akan menjaga keluarganya, keluarga akan dijaga dari segala macam bencana, musibah, bahaya, termasuk corona. Ya, insya Allah yakin dengan hadis Nabi, jangan sampai kita ragu-ragu. Yang keempatnya, wa takfiru li sayyi'atihi, akan dihapus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Satu kali kita puasa di bulan Dzulhijjah, kapan saja, yang penting tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, akan dihapus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanatihi, akan dilipat gandakan kebaikannya. Selama dia berbuat baik di bulan itu, akan dilipat gandakan pahalanya. Azan satu kali dilipat gandakan, sedekah cuma 1.000 perak akan dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan pahala. Hanya Allah yang tahu berapa kali lipat. Yang keenam, wa tasbilu li sakarati mautihi, akan dimudahkan di dalam sakaratul maut. Ini sakaratul maut bukan para yang enteng, sangat berat. Namanya juga sakarat, sepertinya mabuk dalam kematian. Orang mabuk kan nggak ingat, benar nggak? Nggak ingat apa-apa orang mabuk, coba dihajar lagi mabuk kena awan, ya nyusul ke mabuk tenang awan, ya. Orang mabuk, kita pun ketika kita mabuk di dalam kendaraan, di berenong, ya, kadang-kadang tidur, nggak inget, ya. Orang mabuk juga sama. Sakaratul maut artinya mabuk dalam kematian. Tapi orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah akan dimudahkan di dalam sakaratul maut, mudah keluarnya ketika dicabut nyawa. Karena ketika orang yang beribadah, ketika dicabut nyawanya diperlihatkan nih tempatmu di surga, sehingga ruhnya langsung keluar, nggak sulit. Beda halnya dengan orang yang mati konyol, orang yang mati banyak dosanya. Ketika dia sakaratul maut diperlihatkan nih tempatmu di neraka, sehingga dia mau keluar, ditarik malaikat, dibetot dari mulai ujung kuku kaki sampai ke ubun-ubunnya, ditarik. Karena dia tahu tempatnya di neraka, dia tidak mau keluar, ditarik malaikat sampai semua tulang-tulangnya semuanya berbunyi. Ya, sangat mengerikan sekali kalau kita tahu tentang pencabutan nyawa malaikat maut. Tapi bagi orang yang beriman, yang beribadah, terutama yang puasa di bulan Dzulhijjah, diperlihatkan ketika sakaratul maut di tempat muni surga, sehingga mudah untuk melepaskan nyawanya. Yang ketujuh, waqtiya'u lidzulumati qabrihi, akan diterangkan ketika di alam gelap dalam kuburnya. Semua di dalam kubur gelap kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah, orang yang suka baca Al-Quran, orang yang suka bersedekah, dan birrul walidain, insyaallah diterangkan dalam alam barzahnya. Ya. Ternyata alam barzah itu bukan ukuran 1 kali 2, bukan, luas sekali. Ini orang-orang yang mukasyafah, terutama para aulia, ketika bertemu dengan teman-teman yang sudah wafat, dia bertanya, bagaimana di alam barzah? Luas sekali, terang benderang, lebih nikmat daripada alam dunia. Semua rezeki Allah berikan, sehingga ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini yakin, jangan ragu-ragu lagi. Orang yang tidak percaya dengan azab kubur, nikmat kubur, itu namanya inkar sunnah. Dia tidak percaya dengan sunnah yang telah Rasulullah terangkan. Ya. Yang kedelapan, wa tasqilu li mizanihi, akan diberatkan timbangan ketika di padang mahsyar.
timbangannya akan diberatkan dengan sebab dia berpuasa di bulan Dzulhijjah. Yang kesembilan, wa najatu min darakatihi, dia akan diselamatkan dari daroka, itu artinya sesuatu yang merendahkan, yang menistakan, sesuatu yang membuat dia terhina. Kata doraka, doraka itu dari bahasa Sunda, doraka itu orang yang rendah, ya, orang yang direndahkan martabatnya, sehingga orang Sunda doraka sia, gitu kan. Doraka itu artinya direndahkan. Insya Allah orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah wan najata, akan dibebaskan daripada kerendahan yang berbaikan dengan maksiat, akan terhindar dari maksiat, maksudnya begitu ya. Yang ke-10, wa su'udu ala darajatihi, akan diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa satu hari saja di bulan Dzulhijjah, terutama pas hari hari Arafahnya yang begitu besar pahalanya, ya, puasa pada hari Arafah. Kalau bisa 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Wa hadza ruya anna Allah akhtara min sanati 13. Sesungguhnya Allah memilih 30-an dalam setahun, 30-an dalam setahun, ya. Yang pertama, al-ashrul akhiru min Ramadan, ya. Yang pertama 10 yang akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Lima fihi min barakati Lailatul Qadri, karena di dalamnya ada keberkahan malam Qadar. Allah memilih 10-an, 30-an dalam setahun. Yang pertama 10 akhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ashrul adha, yaitu 10 pada bulan haji, Idul Adha. 5 fihi, kali dalamnya min yaumil tarwiyah, kadangnya ada malam pada hari tarwiyah. 5 fihi min yaumil tarwiyah, karena dalamnya ada hari tarwiyah, hari ke-8. Wa yaumi Arafah, dan juga pada ada hari Arafah, hari ke-9. Wal adha, dan juga ada Idul Adha, hari memotong hewan. Wa talbiyati, dan juga ada talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wal haji, dan juga ada haji, ya, di bulan Dzulhijjah ada haji. Wa nawafil manasik, dan juga berbagai macam manasik yang berkaitan dengan ibadah haji. Ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Kama ja'a bil khabar, sebagaimana terdapat kabar dari Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu fayaqul, sesungguhnya Allah membanggakan kepada malaikat-malaikatnya seraya mengatakan, Unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian semua wahai malaikat kepada hamba-hambaku, haitsu ja'u, mereka datang min kulli fajin amik, dari segala penjuru yang jauh, syaksan gobron, dengan kumau, kucau, dengan penuh dengan debu. Ya, dulu kan jalan kaki, naik unta, berjalan ke Mekah. Dulu dari Indonesia ke Mekah itu sampai 6 bulan. Dulu kakek saya itu naik perahu, ya, naik kapal air, ya, sampai 6 bulan, pulang balik setahun, ya. Setahun itu perjalanan yang lama itu, ya. Kalau sekarang mungkin hanya sebulan, ya.
Dulu mah sampai setahun. Dianggap hilang aja itu kan. Sampai setahun nggak balik-balik, begitu pulang baru semuanya merasa sono ya. Liyashhadu manabi'u lahum, untuk supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Ishhadu ya malaikati, ashhidu ya malaikati, boleh dibaca itu ya. Saksikanlah oleh kalian semua malaikat-malaikatku, ani qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah haji. Kata orang yang ibadah haji, yang punya setiap haji, sudah diampuni dosa-dosanya. Semua malaikat-malaikat menyaksikan, semua batu-batu yang ada di Haramain menyaksikan, semuanya Hajar Aswad semuanya menyaksikan orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji ya. Karena berkah ya kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, minta doanya. Yang ketiganya wa ashhurul muharram, yaitu 10 hari di bulan Muharram. Lima fihi min barakati yaum Asyura, karena di dalamnya ada keberkahan hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Semua nabi diselamatkan pada hari Asyura. Nanti riwayatnya nanti ya. Ini baru tentang hanya menerangkan bulan Dzulhijjah, belum sampai ya. Qala al-fuqaha rahimahullah, law qala rajulun lillahi alayya an asuma afdala al-ayami fi sanati hadhihi ba'da Ramadan yajibu alaihi al-ashrul awwal min Dzulhijjah. Seandainya ada orang yang mengatakan, demi Allah, aku akan berpuasa yang lebih utama dari hari-hari dalam setahun ini setelah bulan Ramadan ya, yajibu alaihi al-ashrul awwalu min Dzulhijjah, maka dia wajib berpuasa pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Apabila dia mengatakan demi Allah ya, aku akan berpuasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan dalam setahun ini, maka dia wajib berpuasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di anal ayyama al-fadilata minas sanati hadil ayyam, karena sesungguhnya hari-hari yang 10 ini lebih utama daripada hari-hari yang lain dalam setahun setelah bulan Ramadan ya. Wabil khobar, dan terangkan dalam suatu riwayat, man shoma yaum arafata min Dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa kataballahu minal qanitin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, 1 hari saja, min Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah, kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan, maka Allah akan mencatat baginya puasa 60 tahun. 1 hari puasa di bulan Arafah. Cuma kita susah ya, kadang-kadang males. Padahal orang lain ibadah haji dengan ongkos yang mahal, taruhan nyawa, kita ya berkurban dengan puasa saja ya. Masa tidak mau sih? Ini pahalanya 60 tahun ibadah puasa. Kita puasa sebulan saja sudah lelah, ini puasa 60 tahun pahalanya ya. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mencatat baginya pahala 60 tahun puasa. Sitin ya, sitin itu 60, sita 6 ya. Wa kataballahu minal qanitin, dan Allah mencatat baginya orang yang berpuasa 1 hari di hari Arafah sebagai orang yang taat selama setahun. Kita nggak mungkin kita taat setahun, pasti ada dosanya. Keluar rumah kita melihat suatu dosa, kadang-kadang ngomong dengan orang berbuat dosa, ya, mencibir orang berbuat dosa, banyak dosa-dosa yang tidak terasa. Tapi orang yang berpuasa pada Arafah dianggap sebagai orang yang taat setahun tanpa maksiat. Cuman itu tadi,
malasnya luar biasa kecuali Ramadan. Kalau Ramadan semua orang berpuasa. Tapi insya Allah orang yang terbiasa puasa sunnah akan melaksanakan. Ya, alhamdulillah sejak SD malahan karena lingkungan keluarga juga lingkungan tempat semuanya anak-anak kecil berpuasa, merasa bangga dengan puasa-puasa sunnah. Ya, diajarkan sama orang tua puasa Sya'ban, puasa Rajab, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, semuanya diajarkan sehingga sudah terbiasa. Buya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabba ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Tiadalah suatu hari yang mana dipakai ibadah di dalamnya, dipakai beramal soleh di dalamnya, ahabba ila Allah ta'ala, yang Allah lebih sukai dipakai ibadah di dalamnya, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyam asyri Dzulhijjah, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah lebih suka di ibadah di dalamnya. Allah lebih suka dipakai ibadah di dalamnya. Kalau sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzulhijjah? Sampai begitunya para sahabat bertanya. Ya, qala, maka Rasul menjawab, wala jihadu fi sabilillah, walaupun dengan jihad melawan kafir fisabilillah tidak akan bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzulhijjah, illa kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsihi, keluar dengan jiwa raganya, wa malihi, dan juga dengan hartanya berperang melawan kafir, fala yarji bidzalika, dia tidak kembali, yang dikubur sebagai syuhada, baru bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Syaratnya keluar lawan kafir baru bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Kita nggak bisa berperang puasa-puasa tuh, tidak bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Ya. Wa ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ma min ayyamin ahabba ila ta'ala an ya'budu fiha min asyri Dzulhijjah. Ia adalah suatu hari yang mana Allah lebih disukai untuk dipakai ibadah di dalamnya. Ia adalah hari-hari yang mana Allah lebih suka di dalamnya dipakai untuk ibadah, min asyri Dzulhijjah, daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yu'dalu yaumu kulli yaumin minha siyama sanatin, sebanding setiap hari puasa di bulan Dzulhijjah sebanding dengan puasa setahun. Satu hari puasa di bulan Dzulhijjah sama dengan sebanding dengan puasa setahun. Wa qiyama kulli latin minha qiyama lailatul qadar, dan qiyam, yakni bangun malam setiap malam di bulan Dzulhijjah sebanding dengan malam atau qadar. Dan kita malam qadar kita hanya 1 kali dalam sebulan, ya, hanya kita tidak tahu malam qadar itu malam keberapa. Tapi beribadah pada malam bulan Dzulhijjah seperti orang yang melaksanakan ibadah pada malam qadar. Nanti mulai tanggal 1 malam minggunya kita mulai ibadah coba. Sedangkan wiridan-wiridan yang harus kita ketahui sesuai dengan riwayat wa fil khabar anna Musa alaihi salatu wasalam qala, dan diriwayatkan ya bahwa Nabi Musa alaihi salam bertanya pada Allah, ya Rabbi da'utu falam tajib da'wati, ya Allah ya Tuhanku, aku
aku selalu berdoa kepadamu tapi belum diijabah doaku. Apa ini ya Allah? Fa'alimni syai'an ad'uka bihi. Maka ajarkanlah sesuatu agar aku bisa berdoa kepadamu dan diijabah doaku. Fa'auhallahu ta'ala ilahi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah. Wahai Musa, apabila memasuki malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama atau hari pertama di bulan Dzulhijjah, kul ucapkan olehmu la ilaha illallah. Cuma itu ya. Wahai Musa, kata Allah, apabila memasuki hari atau malam bulan Dzulhijjah, maka perbanyak olehmu ucapan la ilaha illallah. Cuma itu. Aqdi hajatuka, niscaya aku akan berikan, akan tunaikan semua hajat keperluanmu. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibaduka yaquluha. Semua hamba-hambamu bisa mengucapkan kalimat itu. Ya, jadi budak yang bisa gitu kan. Ini banyak redaksi yang berkaitan Nabi Musa ketika memohon pada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, semua hamba-hambamu bisa mengucapkan kalimat itu. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam maratan, yang banyak-banyak. Wahai Musa, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi hadhil ayyam pada hari ini, yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ya, maratan, satu kali saja, jangan banyak-banyak. La wudi'atis samawati sab'i wal arduna sab'i. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan bi kifatil mizan, pada timbangan, lempengan timbangan, wala ilaha illallah bi kifatil ukhra, dan ucapan la ilaha illallah pada lempengan timbangan yang lainnya, la taqala wa wajahat hadhil maqalati alaihina jami'an. Niscaya lebih berat timbangan ucapan la ilaha illallah daripada semuanya. Ketika ditimbang ucapan la ilaha illallah sebelah kanan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi besar isinya, maka lebih berat timbangan ucapan la ilaha illallah. Itulah amal-amal yang harus kita baca di bulan Dzulhijjah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ya, yang berapa isinya? Sudah lewat. Ya. Ini belum sampai tentang puasa di bulan Dzulhijjah. Saya kira insyaallah nanti kita teruskan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah waktu isya. Ala yatubu wal jawab wa tabarukan wa tawassula bi uzzati rasuli sihatin wa afiyah wa salam wa istiqamah wa hasil maqasidana fi dini wa dunya wa akhirah bi barakati wa bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Jalla salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya barikat hamiyat syifat wa ya barikat ya ghafir wa yarham. Allahumma rizqna sihhatan wal afiyah wal mu'afatan da'iman fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran min ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil
Lebih dan kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.